Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa untuk selalu saling mengingatkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa syukur ini yang membuat Allah memberikan kenikmatannya terus kepada kita. Ya, Allah terus melipat gandakan kenikmatan tersebut kepada kita. Dan rasa syukur ini harus dilakukan dengan 3 hal. Sebagaimana iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ya, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Maka dalam rasa syukur pun sama. Rasa syukur harus dilakukan dengan 3 hal. Kita harus meyakini bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mendapatkan uang dari orang lain, namun yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, kemudian kesehatan, kemudian pasangan, dan lain sebagainya, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keimanan yang begitu, kita tidak akan bersandar kepada makhluk. Kita tidak akan bersandar kepada selain Allah. Ketika kita yakin bahwa segala kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyandarkan kenikmatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak akan bersandar kepada diri sendiri. Nanti ini akan kita bahas, ya, yang dinamakan dengan ujub. Kemudian mensyukuri kenikmatan tersebut juga harus dengan lisan. Ya, kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu, ya, ceritakanlah. Ya, kita harus menceritakan kenikmatan yang kita rasakan, yang mana, ya, apabila kita ceritakan kenikmatan tersebut akan memotivasi orang lain untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau cerita tersebut dalam bentuk menyombongkan, berbangga-bangga, maka tidak boleh. Tapi tujuan dari menceritakan kenikmatan tersebut adalah memotivasi orang lain agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saya kemarin habis mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Wallahu a'lam ini rezeki datangnya dari mana, tapi mungkin itu adalah balasan dari Allah karena saya sebelumnya misalnya membantu orang, atau misalnya birrul walidain dan lain sebagainya. Akan tapi kalau kita menceritakan sebuah kenikmatan yang sekiranya itu justru akan membuat orang lain iri, hasad, atau membuat orang lain tidak suka terhadap hal tersebut, maka kita jauhi. Ya, karena tujuan dari menceritakan kenikmatan tersebut adalah
memotivasi orang lain agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita harus ya termasuk bersyukur dengan lisan adalah kita selalu ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertahmid, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita beristighfar ya karena ditakutkan apa yang kita sangka kenikmatan justru itu merupakan istidraj. Ya, Allah membiarkan kita terlena dalam kemaksiatan dan tetap memberikan kenikmatannya kepada kita sebagai bentuk istidraj. Ya, maka kita takutkan itu, maka kita perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kemudian kita bertahlil, bertakbir, bertasbih. Ya, kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu bentuk bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dengan lisan. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita. Di mana kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah taala. Ya. Jadi kenikmatan ini seharusnya membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah membuat diri kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sangat menakjubkan, sungguh luar biasa. Perkaranya orang mukmin itu sungguh luar biasa, sangat menakjubkan. Ya, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu wa laysa dzaka illa limu'min atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Rasa syukur yang dia laksanakan, yang dia amalkan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia ditimpa musibah, dia tidak mutung, dia tidak menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bersabar. Karena dia meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas takdir Allah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau semuanya milik Allah, semuanya yang menakdirkan adalah Allah, maka yakinlah pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Ya. Kenapa orang bisa bersabar? Karena dia yakin segala urusan itu hanya milik Allah. Musibah yang Allah timpakan kepada kita itu milik Allah, atas takdir Allah, di bawah kehendak Allah. Maka itu akan membuat seorang bersabar. Kalau itu semua dari Allah, berarti Allah ya Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. Ya, Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. Karena Allah tidak pernah menakdirkan hal yang buruk. Semuanya karena hikmah yang sangat sempurna. Jadi baik buruknya sebuah takdir itu kalau dilihat dari kacamata seorang hamba. Tapi keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menakdirkan seseorang terkena kecelakaan, tertimpa kecelakaan, maka bagi seorang hamba mungkin itu buruk, tapi bagi Allah itu pasti mengandung hikmah dan kebaikan yang sangat luar biasa. Baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Baik kita ketahui saat itu maupun kita ketahui nanti di masa yang akan datang. Maka saat itu seorang akan bisa bersabar atas musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Fakana khairan lahu. Tatkala seorang ditimpa musibah, seorang mukmin ditimpa musibah lalu dia bersabar, itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Pertama, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pahala, menghapuskan dosa. Itu yang paling utama. Kemudian dia bisa saja diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum."
Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bersabar tatkala ditimpa musibah. Kalau Allah uji ternyata dia tidak sabar, dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini membuktikan bahwa keimanannya tidaklah sungguh-sungguh. Padahal Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Artinya ujian Allah selalu di batas keimanan seorang hamba, tidak mungkin melebihi keimanan seorang hamba. Kalau dia ternyata tidak bersabar, artinya keimanan dia tidak sungguh-sungguh. Oleh karenanya kita harus pintar-pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Pada diri seorang mukmin. Dari mana keimanan datang? Salah satunya dengan selalu duduk di majelis ilmu. Dengan selalu duduk di majelis ilmu. Apalagi majelis ilmunya berada di masjid. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Allah turunkan kepadanya rasa ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk di majelis ilmu di dalam salah satu rumah Allah, di situ mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran termasuknya adalah mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka niscaya Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan jiwa, ketenangan hati. Dan Allah naungi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kelilingi majelis tersebut dengan malaikat-malaikatnya. Dan Allah sebut orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut di antara para penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tinggal sedikit insyaallah. Kalau tidak bisa diselesaikan pertemuan malam ini, kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Kita tinggal atau masih memiliki atau tinggal 3 kaidah lagi, kaidah yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Dan ke-10 ini insyaallah lumayan panjang, dan di situ ada khatimah. Khatimah itu penutup, biasanya nasihat, wasiat dari penulis terdapat pada penutup, dan ini penting untuk kita baca. Baik. Pembahasan kita masih dalam kutub Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam membersihkan diri, mensucikan jiwa. Karena setiap kita itu tidak mungkin ada seseorang melewati harinya tanpa melakukan dosa. Itu tidak mungkin. Dosa apa saja, dosa kecil, dosa besar bahkan. Karena kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti khata' itu sirah mubalaghah dari khati'. Sirah mubalaghah dari khati'. Orang yang berbuat salah, sirah mubalaghah itu sifat berlebih-lebihnya, bahwa manusia itu suka untuk sengaja berbuat salah, untuk sengaja berbuat salah. Oleh karenanya kita harus, dan ini semua manusia pasti melakukan kesalahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja melakukan kesalahan, hanya saja beliau maksum. Apabila melakukan kesalahan langsung diingatkan oleh Allah, diampuni dosanya, diampuni dosanya. Beliau bahkan pernah diingatkan oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Contohnya abasa wa
tawalla, ya, anja'ahul a'ma. Kita baca kembali surat Abasa. Di situ Allah mengingatkan nabinya dan lain sebagainya. Oleh karena kita manusia, ya, butuh untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Yang mengajarkan siapa tazkiyatun nafs ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan, gitu ya, memerintahkan untuk mentazkiyah nafs, mentazkiyah, mensucikan jiwa kita, membersihkan diri kita, gitu ya. Qad aflaha man zakkaha, ya, maka sungguh beruntung jiwa-jiwa atau orang yang selalu mensucikan jiwanya, ya, yang selalu mensucikan jiwanya. Dan tidak boleh kita percaya diri bahwa saya hari ini tidak berbuat maksiat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Perkataan dia adalah maksiat, ya, perkataan dia seperti itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Beliau hafizahullah ta'ala Syekh Abdul Razzaq, ya, Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala mengatakan al-qa'idatut taminah, kaidah yang ke-8 atau cara yang ke-8 bagaimana seseorang bisa membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya. Takhayyuru al-julasa'i wa intiqa'ur rufaqa. Ya, ini sangat penting, ya. Memilih teman-teman akrab, ya, memilih teman yang dijadikan sebagai teman akrab. Teman akrab itu yang selalu duduk bersamanya. Ya, kalau teman ngobrol saja adalah teman lewat ngobrol sebentar, atau kalau ketemu ngobrol, kalau nggak ada kepentingan ya tidak memaksakan diri untuk pergi ke sana ke dia. Itu teman ngobrol saja, teman biasa. Tapi teman akrab adalah teman yang kalau kita, ya, punya kepentingan dan tidak punya kepentingan, kita selalu, ya, ngobrol dengan dia, duduk dengan dia. Itu adalah teman akrab. Memilih, ya, teman-teman akrab, gitu ya. Wantiqa'ur rufaqa, ya, dan menyaring, ya, rafiq, teman karib, ya. Teman yang rafiq itu teman yang kita sering curhati, teman yang kita sering ceritakan masalah kita agar kita bisa mendapatkan motivasi, gitu ya. Nah, kita wajib untuk pintar-pintar dalam memilih teman karib, ya, teman karib. Ya, berarti nggak boleh Ustaz ngobrol dengan, ya, orang awam, orang non muslim misalnya. Ya, ngobrol saja boleh. Nabi SAW melakukan hal tersebut. Itu namanya muamalah. Itu namanya muamalah, bersosial. Kita bersosial kepada siapa saja boleh. Dan harus, ya, bersosial dengan cara Islam. Ya, kita berlemah lembut dalam tutur kata. Ya, kemudian kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka, dan lain sebagainya. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, gitu ya. Tapi di sini adalah memilih teman karib, teman akrab, ya, gitu ya. Jadi bisa dipahami perbedaannya, ya, antara teman akrab dengan teman yang, ya, teman biasa, ya, teman biasa saja. Baik, maka dalam memilih teman akrab kita harus pintar-pintar memilih dan menyaringnya. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsak, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabarkanlah dirimu. Artinya kamu harus sabar, ya, kamu harus bersabar. Bersabar dalam apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya, kamu harus bersabar ketika duduk bersama orang-orang yang selalu memanjatkan doa kepada Rabb mereka,
baik itu siang maupun malam, gitu ya. Yuriduna wajhah, yang mana mereka lakukan itu demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar. Bersabar itu maksudnya apa? Memaksakan diri kita untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampunan, kemudian minta ilmu, kemudian ya memohon rahmat Allah, itu adalah orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksakan diri kita untuk duduk bersama mereka. Ya, untuk duduk bersama mereka. Ya, paksakan diri, bersabarlah ketika kamu duduk bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah siang dan malam untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriteria teman yang kita harus selalu duduk bersamanya, ya, selalu kita datangi adalah teman-teman yang saleh, yang mereka itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan teman yang kalau lagi sama-sama gabut terus ya sama-sama main game, mabar yuk. Kalau ini anak-anak muda, kalau di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, ya jenengan-jenengan ini tidak sesuai kalau saya ngomong hal ini ya. Tapi di sini ada anak-anak muda, ya semoga bisa mengingatkan mereka, mabar yuk. Atau kalau orang nggak ngerti agama, biasanya mereka larinya ke klub, mereka larinya ke minuman keras atau nyebat, ya, membahayakan diri mereka. Kemudian oleh karenanya terjadi banyak sekali kejahatan. Ya, kalau di jalan-jalan banyak namanya kelitih, gitu ya. Orang-orang yang tiba-tiba melukai pengguna jalan raya, ya, mereka mengapa? Karena mereka ya circle-nya, bahasa nggak tahu ini bahasa dari mana, circle-nya gitu ya. Lingkungannya, teman-teman kumpulnya adalah teman-teman yang seperti itu. Teman-teman yang seperti itu. Nggak mungkin orang-orang yang kelitih itu, yang sukanya melukai orang-orang pengguna jalan raya, mereka adalah orang yang rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin menghadiri kajian. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena orang-orang yang seperti ini, yang duduk di masjid, menghadiri kajian, sholat jamaah, membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kita harus memaksakan diri kita untuk mencari teman-teman yang soleh, ya, untuk mencari teman-teman yang soleh, lingkungan yang soleh. Ya, lingkungan yang soleh ini adalah pentingnya kita mencari lingkungan yang soleh, lingkungan yang soleh. Ya, kita mencari lingkungan yang di situ banyak didirikan kajian-kajian, yang di situ masyarakatnya rajin untuk sholat berjamaah, yang di situ masyarakatnya rajin, ya, semangat untuk saling mengingatkan satu sama lainnya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kamu palingkan dirimu, ainaka, dua matamu, maksudnya dirimu, ya, minhum, dari mereka. Jangan kamu palingkan dirimu dari mereka. Nah, ini ya kalau orang zaman sekarang ini nggak asik berteman sama orang alim, gitu ya. Apa-apa nggak boleh, gitu ya. Mau ini itu nggak boleh, nggak bebas, ya. Maka jangan seperti itu, dilarang sama Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan dirimu dari mereka demi gemerlapnya dunia. Demi dunia jangan kamu palingkan dirimu dari mereka. Ya. Orang yang sebelum ketika masih di bawah, berada di di bawah, ya, ketika dia sedang sulit, ya, dia berteman dengan orang yang soleh. Ketika dia mulai kaya, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, dia menjauhi teman ini. Apa-apa nggak boleh berteman sama dia.
gimana saya mau kaya? Ya, gimana saya mau kaya? Kayak Qarun nanti. Ya. Maka ketika dia ya, berada di bawah maupun di atas, jangan palingkan diri kita dari teman-teman yang seperti itu. Gitu ya. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya demi dunia saja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang telah kami buat hatinya lalai terhadap kami, terhadap mengingat kami. Jadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah itu sebenarnya oleh Allah dipalingkan hatinya dari mengingat Allah. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini adalah perintah dari Allah agar kita tidak memilih teman karib atau tidak memilih teman duduk yang toleh, yang dia ya memiliki sifat yang buruk, teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk, baik buruk dalam lisannya, buruk dalam perbuatannya, apalagi buruk dalam hatinya, terlebih buruk dalam akidahnya. Terlebih buruk dalam akidahnya. Wattaba'a hawahu, dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang sukanya mengikuti hawa nafsu. Ya, sukanya mengikuti hawa nafsu. Dalam beragama sukanya mengikuti hawa nafsu. Boleh enggak acara ini? Kan begini dan begitu. Ada kebaikannya. Nanti kumpul bisa bagi-bagi makanan. Kalau mau kumpul bagi-bagi makanan, kumpul bagi-bagi makanan saja. Ya. Nggak usah kemudian dilabeli dengan ini adalah acara yang ada syariatnya, judul syariatnya adalah A. Di dalamnya kita bagi-bagi makanan. Kalau mau bagi-bagi makanan, bagi-bagi makanan. Sekarang ada orang sedekah bumi. Di situ mereka bilang, kita ini bagi-bagi makanan. Makanannya nanti kita bagi-bagikan. Bagi-bagi makanan bagus. Sedekah bumi yang syirik. Kalau mau bagi-bagi makanan, nggak usah ada acara sedekah bumi. Tinggal kumpulkan. Siapa yang mau bagi-bagi makanan? Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tasyakuran. Fa'amma bi'ni'mati rabbika fahaddits. Ini salah satunya. Tasyakuran itu boleh. Kumpulkan. Yang habis panen kumpulkan. Ayo kita iuran. Beli makanan, bagikan kepada masyarakat. Kalau ada sekalian ada acara yang di situ mengandung ilmu. Tapi kalau kita sedekah bumi, nanti makanannya dibagi-bagi. Sedekah bumi, siapa yang memberi rezeki itu siapa? Allah Ta'ala. Bersyukurnya sama siapa? Sama bumi. Bumi makhluk Allah. Nggak bisa apa-apa. Ya. Bumi makhluk Allah. Larung lautan makhluk Allah. Kalau lautan itu dituliskan, ya, digunakan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, tidak akan cukup air di lautan. Kalau seandainya air di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan cukup. Itu lautan. Dia bersyukurnya sama lautan. Yang memberi rezeki adalah Allah. Bersyukurnya kepada selain Allah. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh, kita kasih makan anak kita dari kecil bayi sampai besar. Dia berbaktinya sama tetangga kita. Murka nggak kita? Murka. Oleh karenanya kita memilih teman, jangan yang mereka adalah suka mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Beragama mengikuti hawa nafsu. Agama itu dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Ya. Bukan dengan hawa nafsu. Oleh karenanya, agama ini bukan dengan perasaan nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Bahkan rukhsah, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah, yaitu diikuti ketika sudah masuk dalam kriteria. Misalnya hujan rintik-rintik yang kalau kita jalan cepat kita ya, bisa salat di masjid. Rintik-rintik kecil, gerimis kecil. Oh, ini kan hujan.
nggak apa-apa sholat di rumah. Padahal kaidahnya adalah apabila hujan tersebut kita menyulitkan kita untuk sholat jamaah di masjid. Dimana kalau kita jalan kita basah kebes sehingga nanti masjidnya menjadi basah, maka kita boleh sholat di rumah. Makanya dikatakan man tatabba'ar rukhas faqad tazandaq. Orang yang mudah atau sukanya mencari-cari rukhsah, mencari-cari kesempatan, ya, dia mau safar misalnya. Saya mau safar ke Jakarta, tapi dia belum pergi safar, salatnya sudah dikosor, safarnya habis zuhur, dia salat zuhur dulu, nantilah setelah jamaah selesai, biar saya bisa salat dua-dua. Padahal kosor itu apabila kita sudah berangkat safar, ya, apabila kita sudah berangkat safar. Atau misalnya, waduh lapar sekali, lapar, wah ini masih jam 9, yaudah saya safar ke misalnya Purworejo supaya bisa buka puasa. Ini orang yang mencari-cari rukhsah, ya. Man tatabba'ar rukhas faqad tazandaq. Orang yang mencari-cari rukhsah, ya, sehingga dia bermudah-mudah dalam melaksanakan rukhsah, bahkan yang belum masuk kriteria dalam kategori syariat itu termasuk rukhsah, dia lakukan rukhsah tersebut, maka dia adalah zindiq, orang yang fasik. Itu yang mengikuti, yang beragama dengan hawa nafsu. Maka kita tidak boleh dalam mencari teman yang paham agama pun kita harus pilih-pilih. Apalagi dalam mencari teman yang tidak paham agama, ya, yang tidak paham agama. Kalau kita gabut, kalau kita futur, dia nggak bisa kasih solusi. Diajaknya kita ke tempat-tempat wal'iyadzubillah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mau tenang pikiranmu sini, saya punya tempat. Akhirnya minum khamr, mabuk, zina, wal'iyadzubillah dan lain sebagainya. Wa kana amruhu furata, karena perkara mereka itu pasti selalu melampaui batas. Orang-orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, urusan-urusan mereka itu pasti selalu melampaui batas, ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mencari teman yang baik, teman yang soleh. Dan dilarang untuk berteman dengan teman-teman yang membawa kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsir al-ayat, al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fiha al-amru bi suhbatil akhyar wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim. Di dalam ayat di atas terdapat perintah agar kita berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Cara tahu teman soleh itu bagaimana? Ya, dia paham agama, paham agamanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnahnya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang paling penting. Yang pertama, dia paham agama. Bukan asal dia sering ke masjid berarti dia soleh. Kita lihat dulu, dia ke masjid, Masya Allah rajin, tapi ternyata, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ke masjid hanya untuk menutupi saja. Ada orang-orang munafik seperti itu. Jangan kira Ustaz orang masuk sering ke masjid dibilang toleh, dibilang jelek. Perhatikan dulu. Orang-orang munafik seperti itu mereka. Ya, mereka seperti itu. Kalau di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, depan para sahabatnya rajin mereka. Tapi kalau pas sholat isya, sholat subuh yang gelap gulita, zaman dulu belum ada lampu, jadi orang yang nggak kelihatan yang sholat subuh siapa, yang nggak sholat subuh siapa nggak kelihatan. Maka mereka malas, nggak mau gitu, nggak sholat, ya, nggak sholat mereka, nggak ke masjid dan nggak sholat di rumah. Okay. Orang-orang Khawarij seperti itu.
Sama Rasulullah SAW disifati apa? Mereka membaca Al-Quran, mereka berpuasa seperti kalian berpuasa, ya. Mereka membaca Al-Quran, mereka sholat, ya. Tapi mereka bacaan Al-Quran mereka tidak sampai ke hati. Tenggorokan saja tidak sampai, apalagi hati. Apa akibatnya? Yang berukuna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini orang yang sifatnya tadi sholat, puasa, membaca Al-Quran. Mereka ini keluar dari agama secepat anak panah keluar dari busur. Anak panah kalau kita tembakkan ya dengan busur, itu melesat, nggak kelihatan dengan mata, nggak bisa diikuti oleh mata. Kamera pun harus di slow motion, perlambat geraknya, baru kelihatan, oh ini ya jalannya anak panah. Begitu pesatnya, begitu cepatnya mereka keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena mereka tidak punya keimanan yang mengakar dalam hati mereka. Ya, mereka beragama hanya untuk gengsi-gengsian saja. Tidak mereka ta'ammuli, tidak mereka renungi ayat-ayat Al-Quran, tidak mereka renungi hadis-hadis Nabi SAW. Itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ya. Yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Sampai sekarang masih ada. Mereka yang selalu memprotes keputusan-keputusan pemerintah Muslim, turun ke jalan, mereka lakukan aksi-aksi yang katanya damai. Aksi-aksi damai itu selalu berakhir dengan keributan. Untuk membayangkan orang ribuan turun ke jalan, tidak mungkin tidak ada fasilitas yang rusak. Itu paling ringannya, pasti membuat keributan. Nanti akan dibahas di sini, mereka adalah penipu ulung, tukang tipu daya manusia. Parahnya adalah sampai pertumpahan darah. Nggak tahu, saya sudah pernah cerita atau belum, bahwa dulu di Suriah, alhamdulillah sekarang Suriah sudah bebas. Sebelum terjadi pecah, orang-orang warga Suriah dibabat habis oleh Bashar Assad la'natullah alaih. Mereka warga Suriah didolimi oleh pemerintahan Rafidhah kafir. Kemudian mereka datang kepada para ulama, minta pendapat. Ya Syekh, boleh nggak kita demo untuk meminta hak kita? Masa Syekh bilang nggak boleh. Ada sebagian Syekh bilang seandainya itu berandai-andai, artinya hal ini asalnya tidak boleh. Seandainya demo itu boleh, ini menunjukkan bahwa demo tidak boleh apapun judulnya. Seandainya demo itu boleh, tapi bagi kalian warga Suriah haram. Karena fitnah itu ketika awal terjadi, maka para ulama sudah mengerti bahwa ini adalah fitnah. Tapi para ahlul ahwa, wal'iyadzubillah, para orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka menganggapnya ini bukan fitnah. Maka para ulama mengatakan tidak boleh kalian demo. Nggak puas masyarakat Suriah yang saat itu tidak puas, datang ke ulama-ulama ulama-ulama yang berdakwah dengan hawa nafsu. Boleh nggak kita demo? Boleh, kalian harus minta hak kalian. Akhirnya terjadi aksi damai untuk menuntut hak mereka. Apa yang terjadi? Pemerintah punya kekuatan, dibantai habis mereka. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi bebas bifadlillah ta'ala. Ini karenanya dikatakan oleh para ulama, seluruh aksi yang judulnya damai akan berakhir pada aksi berdarah. Ingat antum, bapak-bapak yang sepuh ini mesti ingat dengan kejadian tahun kapan yang dulu kaum muslimin demo untuk membebaskan ada 3 orang pemuka agama yang dipenjara.
Ya. Akhirnya apa? Di zaman saat itu ya Orde Baru digeruduk dengan apa namanya tank-tank, habis. Ya, ada 700 orang meninggal, hilang. Awalnya apa? Aksi damai. Aksi damai.